Gimana cara ngetes seorang penulis itu bagus atau enggak? Menurut aku caranya gampang. Pertama, kamu kasih dia suruh nulis cerita romantis. Karena romantis itu menurut aku mereka itu misalnya promisnya itu mereka bakal bertemu atau mereka akan bersatu atau berpisah gitu kan. Promisnya dan payoff-nya tuh ya cuman kayak gitu doang. Ya mereka akan bersatu atau berpisah. Itu adalah ciri-ciri penulisan romantis. Ya cuman kayak gitu aja. Mungkin kalian mikir romantis itu kan beda-beda. Ya udah, kita ambil coba misalnya kayak The Passenger, itu kan cerita soal romantis yang ada science fictionnya tentang perjalanan luar angkasa gitu kan, tapi intinya ya sama, itu aja kayak mereka bakal bersama atau berpisah kayak gitu. Itu yang pertama. Terus atau kamu mau masukin kayak kreatif dikit gitu, time travel gitu ya, kayak time traveler's wife atau about time, itu kan ada unsur-unsur time travelnya, jadi kayak ada sci-fi-nya gitu kan. Cuman ya intinya sama, itu perjalanan romantis, perjalanan kisah cinta. Atau misalnya kalau kalian suka yang kayak memasukkan ide baru gitu, kayak He's Not That Into You, itu juga masukkan ide baru gitu kan, ide soal relationship yang baru. Atau 500 Days of Summer itu juga masukkan ide baru yang menurut aku segar, tapi intinya ya cuman gitu, entah bersama atau berpisah kayak gitu. Jadi segampang segampang itu untuk identifikasi ini romantis atau bukan. Atau kamu juga bisa kayak pekerjaannya dianeh-anehin, kayak Pretty Woman, pelacur sama pengusaha, atau Notting Hill, orang biasa penjaga toko buku sama artis kayak gitu. Tapi intinya tetap aja sama. Gimana caranya untuk A bisa bareng B atau A pisah dari B gitu doang. Kayak kayak kalau misalnya kamu kayak go extra miles gitu, kamu bisa world building yang keren, cerita soal penaklukan The Capital gitu. Kamu dari distrik 12, padahal intinya tuh ya si Katniss bisa nggak sama Pita ujung-ujungnya. Kamu bisa world building keren, atau karakternya juga menarik, dan juga problemnya menarik juga, misinya misalnya. Tapi ujung-ujungnya ya kalian gimana caranya bisa bikin perasaan dari karakter itu muncul, kayak longing atau kangen atau rasa pedih dari patah hatinya, itu bisa menulari penonton atau pembaca misalnya. Karena misalnya kita kayak mau benerin reaktor nuklir pesawat luar angkasa kita, atau kita mau menghancurkan The Capitol, intinya itu apa yang bisa kita relate antara karakter dan kita itu adalah hubungan dia antar manusianya. Kayak aku itu ngerasain cinta tuh kayak gimana, dan aku ngeliat juga Katniss itu ngerasain cinta kayak gimana. Terus misalnya kamu ngerasain eh, perasaan benci itu kayak gimana, itu juga yang dirasain sama si Jennifer Lawrence di Passenger itu, waktu tahu kalau cowoknya tuh ngelakuin A misalnya. Ini perasaan-perasaan yang kayak gini itu perasaan-perasaan yang kayak gini itu adalah salah satu perasaan yang kita bisa relate. Jadi sebagai pembaca mungkin kita, atau penonton mungkin kita bakal ngerasa seru kalau misalnya ada suatu hal yang nggak mungkin terjadi pada kita, yang kita lihat di layar kaca gitu kan, atau kita baca gitu, wah gila seru banget gitu kan. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa memposisikan diri kita di sana, karena siapa sih kamu nggak mungkin kan ganti reaktor nuklir gitu kan. Yang mungkin terjadi pada kamu itu kamu jatuh cinta atau kamu patah hati. Jadi gimana cara penulis untuk bisa menuliskan jatuh cinta dan patah hati yang sebenar-benarnya, itu adalah tes penulis yang sebenarnya. Dan menurut aku kalau sehebat apapun penulis, kalau nggak bisa bikin hubungan antar manusia di dalam suatu buku itu menarik, atau hubungan antara kamu dan dirimu sendiri di dalam suatu media itu menarik, itu adalah kelemahan kamu sebagai penulis. Sebagus apapun cerita yang kamu tulis, kalau nggak ada orang yang bisa relate, nol besar menurutku. Segitu aja dari aku. Bye bye.